dipimpin berdoa salah satu siswa? Saya, Bu. Ya, Mas Firdi silahkan. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Mbak Salsa Nirmala, Hadir, Bu. Mbak Levina Putri, Hadir, Bu. Mas Firdi Alfiansa, Hadir, Bu. Mas Ian Zulki, Hadir, Bu. Mbak Griselda, Hadir, Bu. Mas Noval Mahadika. Hadir, Bu. Anak-anak pasti sudah tahu kan hari ini kita akan membahas apa? Hukum syara. Nah, hukum syara ini dibagi menjadi 4. Ada al-hakim, al-hukmu, mahkum alaih, dan yang terakhir adalah mahkum bih. Anak-anak sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Sudah. Sudah, Bu. Ya, karena kita waktunya hanya 15 menit dan tidak memungkinkan untuk membahas keempat hal ini, Ibu memutuskan untuk membahas mengenai al-hakim dan al-hukmu saja. Yang pertama kita akan membahas al-hakim dan yang kedua kita akan membahas al-hukmu. Nah, al-hakim ini artinya pencipta hukum. Pencipta hukum atau pembuat hukum. Di sini anak-anak, apakah ada yang tahu siapa sih pencipta atau pembuat hukum di alam semesta ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pintar sekali anak-anak ibu semuanya ini. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta hukum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para mujtahid memiliki peran yang sangat penting. Di masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah mengajarkan banyak sekali sunah-sunah secara langsung. Dan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disinilah peran mujtahid sangat diperlukan. Untuk apa anak-anak? Untuk menggali hukum-hukum yang belum pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali kasus-kasus baru yang terjadi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai al-hukmu. Al-hukmu ini ada 2. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi. Dan yang kedua, hukum wad'i. Wad'i. Nah, pengertian hukum taklifi ini adalah hukum untuk sesuatu penugasan. Dan hukum wad'i itu hukum kondisional. Nah, hukum taklifi ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hukum wad'i ini juga ada 5. Nah, hukum taklifi ini seperti yang kita tahu pada kehidupan sehari-hari, yaitu wajib. Ya, ada sunnah juga, kemudian haram, kemudian makro, kemudian mubah. Dan untuk hukum wad'i ini ada 5 juga. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga adalah mani atau penghalang, yang keempat adalah sah dan
Kalau sah itu lawannya adalah batal. Anak-anak pasti belum membaca bukunya ya semalam. Belum. Lain kali sebelum pembelajaran dimulai pada malam harinya itu mempelajari atau membaca terlebih dahulu ya. Dan yang kelima adalah azimah dan rukhsah. Tentang hukum taklifi terlebih dahulu. Yang pertama hukum taklifi itu ada wajib. Ada yang tahu wajib itu apa? Kalau sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, wajib itu adalah suatu tuntutan yang dikerjakan dengan tuntutan yang pasti. Nah, contohnya yaitu sholat 5 waktu. Anak-anak di sini sudah melakukan sholat 5 waktu setiap hari kan? Sudah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu adalah mengerjakan suatu tuntutan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya apa anak-anak? Seperti sholat duha, itu juga bisa termasuk sunnah. Kemudian apalagi anak-anak? Sholat tahajud dan yang lain sebagainya. Bersedekah itu juga sunnah. Yang ketiga adalah haram. Ada yang tahu haram itu apa? Haram itu adalah meninggalkan suatu tuntutan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya apa anak-anak? Haram itu zina. Terus berani kepada orang tua itu juga tidak boleh ya. Nah, haram itu apabila dikerjakan kita akan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan kita akan mendapat pahala. Yang keempat itu adalah makruh. Makruh itu meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya apa? Nah, kita banyak bicara dan itu nanti akan mengkhawatirkan terjadinya ghibah, kita lebih baik diam. Nah, yang terakhir adalah mubah. Mubah itu kita bisa memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan. Kita mengerjakan ya tidak apa-apa, tidak mengerjakan juga tidak apa-apa. Nah, contohnya apa anak? Makan, minum. Yang kedua, kita akan membahas hukum wad'i. Nah, di hukum wad'i ini yang pertama ada sebab. Kita ambil contoh saja pada puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu pada hukum taklifi hukumnya adalah wajib. Nah, pada hukum wad'i sebab ini kita ketika melakukan puasa Ramadan itu dilakukan ketika bulan Ramadan. ya, memasuki bulan Ramadan. Nah, memasuki bulan Ramadan ini disebut sebagai sebab di hukum wad'i. Paham kan anak-anak? Paham. Nah, yang kedua adalah ketika kita melakukan suatu ibadah, pasti ada hal-hal yang harus kita penuhi di dalam melakukan suatu ibadah tersebut. Nah, hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu ibadah ini disebut sebagai syarat. Yang ketiga adalah mani atau penghalang. Dalam kita melakukan suatu ibadah itu pasti ada saja penghalang-penghalang yang akan atau yang dapat terjadi. Sampai sini paham anak-anak? Nah, yang keempat adalah sah dan batal. Pasti anak-anak sudah tahu apa itu sah dan batal. Sah adalah ibadah sudah ada sebabnya. Kita dalam melakukan ibadah itu sudah ada sebabnya, syaratnya terpenuhi, dan kita tidak ada penghalang atau mani. Nah, dalam melakukan ibadah, ketika kita sudah melakukan 3 hal ini, maka ibadah kita menjadi sah. Tetapi kebalikannya adalah batal. Yang terakhir, hukum wad'i yaitu azimah dan rukhsah. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu azimah dan apa itu rukhsah? Belum. Nah, azimah itu ketika kita melakukan suatu ibadah, sebabnya terpenuhi, syaratnya juga terpenuhi, tidak ada penghalang, dan ibadah kita itu sah, maka itu disebut sebagai azimah, yaitu ibadah kita itu sempurna. Dan kebalikannya, ada azimah dan satu ada rukhsah. Rukhsah itu adalah ketentuan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai keringanan
kepada mukallaf dalam keadaan tertentu. Selanjutnya Ibu akan membagikan kartu. Nah, di kartu ini nanti anak-anak menulis pertanyaan dan itu wajib hukumnya. Silakan yang sudah mendapat ditulis pertanyaannya. Sudah atau belum anak-anak? Sudah. Ya, jika sudah, angkat kertasnya. Angkat. 1, 2, ke kiri Mbak. Ayo ke kiri. Masuk Mas Nova, kasih ke Mbak Sari. Mbak Sasa ambil yang di belakang. Itu ya. 3. Lagi, ayo lagi, berputar lagi. 3, 4. Ayo 4. Mbak Sari, kok kamu kasih semuanya itu gimana? 5 lagi, baru 1 kali lagi. Oke, sekarang baca dulu pertanyaannya dan pahami pertanyaannya. Sudah? Ibu akan memberikan 1 kartu lagi untuk menulis jawaban dari pertanyaan yang telah dituliskan oleh teman-teman kalian. Silakan. Yang sudah mendapat kartu boleh langsung dijawab saja. Ibu berikan waktu. Semua sudah selesai menjawab pertanyaannya? Ya, baiklah. Sekarang pilih Ibu tunjuk atau ada relawan yang mau maju? Ini mana? Mungkin relawan saja. Silakan dibaca dahulu pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda ketika kita tersesat di hutan, kita memakan binatang yang diharamkan dan hanya itu yang dapat kita lakukan untuk bertahan hidup, padahal kita tahu bahwa hewan tersebut haram untuk dikonsumsi? Jawabannya, menurut saya boleh. Ini masuk dalam hukum wad'i bagian rukhsah, yaitu ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan tertentu. Ya, menurut teman-teman apakah jawaban Mas Yani tepat? Ya, sangat tepat sekali. Apabila kita tersesat di hutan dan hanya itu yang dapat kita makan, padahal itu sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, tetapi karena kita terpaksa, maka kita tidak apa-apa. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pelajari hukum syara adalah wajib untuk seorang atau semua umat Islam. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu akan mengecek ringkasan atau catatan yang telah anak-anak buat di buku tulis masing-masing. Silahkan dibuka, Mbak. Oke, Mbak Regina sudah, Mas Firdi, Mas Alvin sudah, Mbak Griselda, baik. Mas Ian, bagus sekali tulisannya. Mbak Salsa, wah luar biasa sekali. Semuanya mencatat ya dan tulisannya rapi-rapi. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai yang telah Ibu sampaikan tadi. Hukum syarat tadi kan ada 4. Nah, untuk pertemuan kali ini kan kita membahas hanya 2 saja, yaitu al-hakim dan al-hukmu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita membahas 2 lagi, yaitu mahkum alaihi dan mahkum B. Nah, untuk tugas minggu depan itu membaca dan mempelajari kedua materi ini ya. Jadi nanti ketika masuk Ibu akan tunjuk secara acak dan Ibu akan memberikan pertanyaan. Mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu mengingatkan anak-anak karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, anak-anak
kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila dalam pembelajaran ini Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi